Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Tahlil wa Tasmim Mawad Al-Awliya, yakni Al-Mukarramah Al-Ustazah Ila Isnani Munawaro MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yakni yang berjudul Bahan Ajar Bahasa Arab dan Jenis-jenisnya. Kemudian pengertian bahan ajar. Bahan ajar diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari siswa maupun mahasiswa untuk belajar. Kemudian bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian fungsi dan manfaat bahan ajar. Yang pertama, untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Kemudian, penggunaan bahan ajar. Bahan ajar digunakan untuk tujuan dan maksud tertentu sesuai dengan keinginan dari setiap kurikulum yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan bahan ajar memiliki karakteristik dan jenis-jenis tertentu. Kemudian jenis-jenis bahan ajar ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni cetak. Nah, pengertian bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang sengaja dibuat untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Kemudian jenis-jenis bahan ajar cetak. Yang pertama, modul. Modul merupakan bahan ajar berbentuk cetak yang dirancang untuk memudahkan dalam pembelajaran. Modul di sini berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi. Kemudian, handout, yakni merupakan pembelajaran yang ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pokok untuk membantu siswa agar tidak perlu mencatat. Kemudian, adanya buku pelajaran. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan yang berasal dari pemikiran seorang penulis. Yang selanjutnya, bahan ajar mencetak, yakni bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat digunakan untuk belajar. Contohnya yang pertama adalah audio, yakni audio adalah sistem yang menggunakan sinyal radio secara tidak langsung dan langsung yang dapat dimainkan atau didengarkan oleh seseorang atau lebih. Kemudian video. Video adalah sebuah teknologi yang menangkap, memproses, mengatur ulang gambar yang dapat bergerak. Kemudian komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data yang telah dirumuskan sebelumnya dalam perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Jadi kesimpulannya, bahan ajar diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari siswa maupun mahasiswa untuk belajar. Kemudian bahan ajar memiliki isi dan materi yang memuat di dalamnya seperti ilmu pengetahuan, teori-teori khusus, dan pengalaman. Kemudian bahan ajar dapat memudahkan dalam menjelaskan pokok-pokok, bahasan dasar, dan isi materi. Fungsi bahan ajar itu sendiri bagi siswa dan guru sangat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Bahan ajar digunakan untuk tujuan dan maksud tertentu sesuai dengan keinginan dari setiap kurikulum yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan bahan ajar memiliki karakteristik dan jenis-jenis tertentu pula. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.